Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari lebih sungguh lagi. Terima kasih. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oke, baik, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan dalam kami merenungkan kebenaran-Mu, kami boleh menemukan Engkau di dalamnya. Dan kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga dalam momen Natal ini kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan dan kelahiran-Mu dalam setiap hati kami. Mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, pimpin hamba-Mu dan sertai hamba-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus yang pertama adalah kedatangan yang memberikan spirit bagi kita, memberikan semangat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan bahwa benar Ia adalah Mesias atau Allah, Sang Juru Selamat kita, yang benar lahir di Betlehem dan hidup di tengah-tengah umat manusia. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 merupakan sebuah pengumuman yang disampaikan oleh Yesus. Dan hal ini disampaikan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, terkhusus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika pengumuman ini disampaikan kepada semua orang atau seluruh dunia, maka Yesus sedang menyampaikan bahwa sesungguhnya Dia segera datang, mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya maka ketika bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka setiap kita patut memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Patut kita memperhatikan hal ini dengan serius. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, aku datang segera, maka satu informasi yang disampaikan kepada setiap kita orang percaya, agar kita memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dan kita mendengar ayat ini, timbul pertanyaan di pikiran kita. Untuk apa Yesus datang? Mungkin kita berkata bahwa kan Dia udah datang. Lahir di kandang domba dan kita lihat bersama, kita merayakan pada momen-momen Natal. Tapi di Wahyu ketika Dia bicara kepada orang-orang di Philadelphia, Dia berkata bahwa aku datang segera. Bapak Ibu Saudara, ketika Dia menyampaikan hal ini kepada jemaat di Philadelphia, maka Yesus menyanjung mereka karena kehidupan mereka yang begitu luar biasa. Mereka orang-orang yang takut Tuhan dan bahkan mereka terus mempertahankan nama Tuhan. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan pun mereka menunjukkan iman dan keyakinan mereka kepada Allah dan mereka tetap percaya kepada Yesus. Itu sebabnya maka Yesus berkata, aku datang segera. Untuk apa Yesus datang segera? Kedatangan Yesus yang kedua kali bermaksud dan bertujuan, Ia akan datang menjadi hakim bagi dunia. Dia akan datang menjadi hakim bagi dunia. Dalam arti bahwa ketika Dia menjadi hakim kepada manusia, menjadi hakim bagi manusia dan mengadili umat manusia
Orang yang percaya kepadanya diadili. Bagaimana apa yang kita sudah lakukan dan apa yang kita perbuat selama hidup kita, maka kita akan diadili, diperhadapkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka itu sebabnya tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dia akan datang menjadi hakim bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya maka kita perlu memperhatikan cara hidup kita. Kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dalam Injil Matius dia berkata bahwa ketika ia datang menjadi hakim, mengadili umat manusia, maka dia juga memisahkan antara satu dengan yang lain. Maka dia akan datang untuk memisahkan antara satu dengan lain. Dan ini merupakan sebuah kebenaran daripada kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu sebabnya maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-11 dalam Wahyu pasal 3 ia berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ada sebuah peringatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Aku datang segera. Maka dia berkata, ketika kedatanganku, maka yang engkau harus lakukan adalah, yang engkau harus lakukan, peganglah apa yang ada padamu. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang atau jemaat di Philadelphia, mereka orang-orang yang luar biasa, dipuji Tuhan, disenangi Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, pegang apa yang ada padamu. Pegang apa yang engkau sudah kerjakan. Dan terus mengerjakan apa yang engkau sudah kerjakan. Dalam imanmu, dalam ketekunanmu, dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Pegang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita perlu menjaga Bapak Ibu Saudara. Karena dia datang bukan lagi menjadi sahabat kita, dia tidak datang lagi menjadi hanya sedang menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita, tetapi dia datang menjadi hakim atas hidup kita. Maka dia akan mempertanyakan, semua mengadili semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada hakim itu. Tatkala ketika kita melihat, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita buat sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya, maka berbahagialah kita, sabaslah kita. Dia akan memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Dia akan memisahkan kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya maka tidak boleh bergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Karena masing-masing kita akan terpisah, karena dia akan datang untuk memisahkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang ketika mendengar hal ini menjadi timbul rasa takut yang begitu luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi justru sebaliknya. Pengumuman ini disampaikan kepada kita agar kita berbenah diri, agar kita menjaga diri kita, agar kita waspada dengan setiap tingkah laku yang kita perbuat, setiap tutur kata yang kita ungkapkan, setiap sikap yang kita tampilkan. Kita perlu memperhatikannya. Karena dia tidak datang lagi sebagai Tuhan yang mengayomi kita, sebagai Bapa yang mengasihi kita. Tapi dia datang sebagai hakim yang akan mengadili setiap kita. Maka apapun perbuatan sekecil apapun akan diungkapkan olehnya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, Natal ini adalah waktu kita merenungkan apa yang kita sudah lakukan, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika dia datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan?
Ia berkata, aku datang segera. Yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita melakukannya, maka Yesus sendiri berkata, peganglah apa yang ada padamu. Ketika dia menyampaikan ini kepada jemaat di Philadelphia, maka dia juga berkata kepada mereka, peganglah apa yang ada padamu. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat dari ayat yang ke-7 sampai dan ayat yang ke-11, maka kita menemukan ada beberapa hal yang dimaksudkan oleh Yesus, pegang apa yang ada padamu. Apa itu? Yang pertama yang kita temukan adalah iman. Peganglah iman yang engkau sudah kerjakan dan terus mengerjakan itu. Jangan padamkan itu. Jangan biarkan itu. Tapi terus kerjakan dan terus mengembangkan di dalam hidupmu. Dalam situasi, dalam pencobaan apapun yang dialami oleh umat yang ada di Philadelphia, mereka terus percaya dan memegang nama Yesus sebagai nama di atas segala nama. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah melepaskan itu. Jangan lepaskan imanmu. Jangan melepaskan keyakinanmu. Hanya karena sesuatu. Jangan lepaskan percayamu hanya karena si A. Jangan melepaskan keyakinanmu hanya karena jabatan. Hanya kemewahan dunia. Ini merupakan sesuatu yang ironis bagi kita. Dan akan menjadi penyebab malapetaka dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang peganglah apa yang ada padamu? Kekudusan hidup. Jangan lepaskan itu. Karena ini merupakan hal utama yang harus membawa kita untuk bersumpah dengan Tuhan. Sehingga karena tangan dia yang kedua kali, kita boleh jumpa dengan Tuhan dalam kekudusan kita. Dalam kebenaran yang Tuhan yang diberikan kepada kita, dalam pembenaran yang Allah berikan kepada kita. Ini yang Tuhan kehendaki, kita terus memegang dan mengerjakan itu. Jangan menciderai diri kita, keyakinan kita, kekudusan kita. Hanya karena keinginan daging. Hanya kenikmatan sesaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akan merugikan kita. Dan kita tidak akan menikmati apa yang menjadi bagian yang dipersiapkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang berikutnya ketika Tuhan berkata peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Yang pertama iman, yang kedua kekudusan, yang ketiga ketaatan. Yesus berkata peganglah apa yang ada padamu. Yang ada pada mereka, yang ada pada jemaat Philadelphia adalah ketaatan. Jangan lepaskan ketaatan itu. Jangan biarkan ketaatan itu musnah, sirna. Karena ada sesuatu yang kita kejar dalam hidup kita. Harus terus taat. Walaupun situasi tidak mendukung kita, tidak membuat kita nyaman. Tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kita. Tetapi kita harus tetap taat kepada Allah. Ini yang merupakan kunci daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka ketaatan merupakan hal penting. Kita harus tetap taat. Dalam segala hal. Dalam situasi buruk sekalipun kita harus tetap taat kepada Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan kita melepaskan itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup beriman, kita tetap menunjukkan cara hidup kita yang baik. Maka yang Tuhan mau adalah dalam Matius berkata bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita terus berjaga-jaga. Dalam Ibrani pasal 10 berkata bahwa kita harus terus membangun persatuan, kesatuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Karena itu merupakan style daripada orang-orang percaya.
Karena di sana adalah kebutuhan, merupakan wadah di mana kita membangun satu sama lain. Dan yang ketiga yang Tuhan mau yang kita harus kerjakan adalah kita berserah kepada Tuhan. Kata berserah menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita dan kita mempercayai hidup kita secara total kepada Tuhan. Sehingga Ia sendiri yang bertindak dan mengerjakan apa yang Ia kehendaki di dalam setiap hidup kita orang percaya. Dan yang terakhir adalah menanggalkan perbuatan duniawi. Kita harus menanggalkan semua perbuatan duniawi. Apa yang dimaksud perbuatan duniawi? Efesus 4 berkata dusta itu perbuatan duniawi. Kolose 3 berkata keserakahan itu perbuatan duniawi. Efesus 4 lagi berkata amarah itu perbuatan duniawi. Kata kotor itu perbuatan duniawi. Kepahitan itu merupakan perbuatan duniawi. Maka kita harus menanggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk pada tahun yang baru. 3 hari lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Kita harus masuk dengan hati yang baru. Dengan hidup yang baru. Dengan jiwa yang baru. Dengan mentalitas yang baru. Kita tidak lagi mengandalkan dunia. Tidak. Tetapi kita mau menanggalkan, melepaskan segala hal duniawi. Sehingga kita melangkah pada tahun yang baru. Kita melangkah dengan optimis, dengan keyakinan. Kita terus memegang apa yang ada pada kita yang dimaksudkan oleh Yesus adalah iman, kekudusan dan ketaatan yang ada dalam diri kita. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara kiranya pagi hari ini, lewat renungan singkat yang saya sampaikan, memberkati setiap kita. Dalam kita mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong tahun yang baru. Dengan hidup yang baru, karakter yang baru. Dengan jiwa spirit yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa bersama. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, merenungkan firman-Mu. Tatkala kami berjalan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa ada banyak hal yang terkadang membuat kami tidak mampu mempertahankan ketaatan kami, keiman kami dan kekudusan kami. Tapi kami percaya ketika Roh-Mu ada bersama dengan kami. Maka Roh-Mu memampukan setiap kami. Tolong kami, berkati kami. Hamba-Mu yang sudah selesai bicara Tuhan berkati. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.